Salam saudara, saya Rosiana kembali menyapa Anda dalam program Aku dan Dia. Program yang membahas tentang Dia yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kali ini program Aku dan Dia akan membahas tentang Yesus, pribadi yang menjaga umatnya agar tidak tersandung. Selamat mendengarkan. Rumah yang menjadi kediaman kami berada di sebuah kompleks perumahan. Bukan perumahan dari perusahaan developer yang besar dan mewah, tetapi perumahan yang bisa disebut sebagai kompleks perumahan kecil saja. Kalau mau ditotal, seluruh rumah yang ada di dalam perumahan kami hanya berjumlah sekitar 30 rumah saja. Namun, meskipun perumahan itu hanya kompleks perumahan kecil, demi keamanan kami para warga di situ, kami mengadakan iuran untuk membayar orang sebagai petugas keamanan. Petugas itu berjaga di gerbang depan perumahan dan beberapa kali berkeliling perumahan untuk melihat-lihat keadaan. Setiap kali aku lewat gerbang depan kompleks perumahan kami, baik waktu mau keluar perumahan maupun waktu mau kembali, aku selalu melihat penjaga itu yang memang dengan setia melaksanakan tugasnya. Aku menyapanya dan dia membalas sapaan yang ramah. Kadangkala ia bahkan yang memulai menyapa terlebih dahulu. Namun sebenarnya sering terbersit juga di dalam pikiranku, apa yang sebenarnya bisa diandalkan dari bapak penjaga perumahan kami itu. Dia sudah tidak bisa disebut muda lagi karena aku yakin usianya sudah melewati angka 50-an tahun. Ia juga tidak memiliki badan yang kekar dan gagah seperti para security pada umumnya. Bahkan ia tergolong agak kurus dan sedikit agak pendek. Dia juga bukan ahli bela diri yang bisa diandalkan untuk melawan kalau ada orang-orang yang berniat jahat mau mengganggu perumahan kami. Aku juga yakin ia bukan seorang kepala geng atau seseorang yang punya anak buah yang bisa diandalkan dan tinggal dipanggil kalau ia memerlukan bantuan. Tetapi meskipun ia memiliki berbagai kekurangan itu, kehadirannya memberikan kami rasa aman. Sehingga kalau aku lewat dan melihat dia berada di pos jaga itu, seolah-olah aku merasakan bahwa perumahan kami akan menjadi lebih aman karena kehadirannya itu. Aku berpikir bahwa kalau aku bisa merasakan aman karena kehadiran penjaga perumahan yang sebenarnya tidak bisa memberikan jaminan keamanan sepenuhnya itu, seharusnya aku bisa memiliki rasa aman yang sempurna karena kehadiran Tuhan Yesus di dalam kehidupanku. Dia memiliki kuasa untuk memberikan keamanan yang sempurna kepadaku. Sebuah ayat firman Tuhan mengatakan di dalam Yudas 1 ayat 24 dan 25. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya, Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ayat ini dengan jelas mengatakan bahwa Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, Ia berkuasa menjaga. Ia berkuasa menjaga aku dan tidak tersandung. Dan Ia juga berkuasa membawa aku dengan tidak bernoda dan penuh kegembiraan ke hadapan Allah. Artinya ia berkuasa untuk menjagaku bukan hanya di dalam kehidupanku, di dalam dunia ini, tetapi ia berkuasa menjaga aku agar aku bisa sampai kepada Bapa di sorga. Ia bukan hanya berkuasa menjaga aku dalam menjalani hari-hari di dalam hidupku sekarang, tetapi ia juga berkuasa untuk menjamin keselamatan bagiku setelah aku melalui masa hidupku di dunia ini
yaitu ketika aku kembali pada Bapa Sang Pencipta. Aku merasa bahwa itu dua ketakutan yang paling besar di dalam kehidupanku, yaitu mengenai perjalanan kehidupanku ketika aku masih ada di dunia ini, dan juga bagaimana keadaanku setelah aku melewati masa hidupku itu. Aku memiliki banyak kekhawatiran mengenai kehidupanku sekarang, khususnya mengenai banyak hal yang tidak bisa aku pahami. Aku takut menghadapi hari esok karena ada begitu banyak ketidakpastian yang sama sekali tidak aku pahami. Aku gentar menghadapi masa depan karena ada banyak sakit penyakit, bencana alam, celaka, peperangan, kekacauan yang bisa terjadi di mana saja. Semua kengerian yang dahulu hanya aku dengar melalui berita saja, sekarang terhampar dan terjadi di sekelilingku. Aku juga khawatir menghadapi apa yang terjadi setelah aku meninggalkan dunia ini. Aku tidak tahu apa yang ada di sana dan belum pernah ada manusia biasa yang sudah sampai ke dunia itu dan kemudian kembali lagi untuk menceritakan apa yang sesungguhnya ada di sana. Untuk kedua kekhawatiranku itu, tidak ada satupun manusia yang bisa memberikan jalan keluar yang sempurna kepadaku. Karena semua manusia memiliki perjuangan dan pergumulan yang hampir serupa. Mungkin ada yang mengaku bahwa mereka bisa menemukan jalan keluar dari semua masalah itu. Namun pengakuan itu sama sekali tidak memiliki dasar yang kuat. Bahkan, Nabi Salomo pernah memberikan pengajaran tentang hal itu ketika ia mengatakan dalam kitab Amsal 14 ayat 12, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Mungkin ada orang yang dengan kepintaran atau pengalamannya berpikir bahwa ia sudah memiliki jalan keluar untuk semua masalah kehidupan ini dan bahkan juga untuk kehidupan sesudah mati kelak. Namun, sebenarnya jalan yang disangkanya lurus itu justru yang akan membawanya kepada masalah yang jauh lebih besar. Namun aku sungguh bersyukur bahwa Yesus bukan hanya sudah menemukan jalan keluar untuk masalah-masalahku, Ia juga mampu untuk menolong aku melaluinya. Ia tidak lagi terikat dan terbelenggu oleh permasalahan-permasalahan apapun, karena Ia sendiri adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dan yang luar biasa, Ia mampu menolong aku untuk merasakan pengalaman yang sama. Ia menjaga aku ketika aku sedang melalui semua persoalan-persoalan yang menakutkan itu. Dan berbeda dengan penjagaan manusia yang bisa dengan mudah ditembus, penjagaan yang dilakukan Yesus kepadaku tidak akan mungkin dikalahkan. Bukankah memang demikian? Penjagaan manusia yang dibuat dengan sangat ketat, dengan pengawasan yang maksimal, dengan teknologi yang paling canggih sekalipun, masih ada kemungkinan untuk dibobol. Tetapi ketika Yesus yang menjaga, maka Ia bisa menjaga dengan sempurna. Lalu, ketika Tuhan Yesus berjanji bahwa Ia akan menjaga agar kita tidak tersandung, apakah itu berarti aku tidak akan mengalami masa-masa sulit dan masa-masa kesukaran? Aku yakin tidak demikian. Karena aku merasakan bahwa bahkan setelah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, kehidupanku juga mengalami masa-masa pasang surut dan naik turun. Berulang kali aku menghadapi kesulitan, sebagian besar akibat dari kesalahanku sendiri. Dan bukan hanya aku saja, karena tentu saja kehidupanku tidak bisa dijadikan standar dari kehidupan yang selalu sesuai dengan kehendak Allah. Aku melihat kehidupan para nabi dan juga orang-orang yang disebut sebagai orang-orang saleh di dalam kitab suci. Dan jelas sekali bahwa mereka juga harus melalui masa-masa sulit. Yesus menjamin bahwa Ia akan menjaga agar aku tidak tersandung, karena Ia memegang aku di dalam tangannya. Ia tahu bahwa Ia memiliki kuasa dan kekuatan untuk menggenapi jaminannya itu.
Dan Ia akan menggenapi jaminannya dengan memberikan kepadaku keamanan yang sempurna, sehingga ketika aku menyerahkan diriku sepenuhnya kepadanya, Ia yang akan menjamin untuk membawaku dengan tidak bercacat di hadapan Allah. Bukan karena aku yang tidak lagi memiliki cacat celah dan kelemahan, sama sekali bukan. Tetapi karena Ia yang mengambil tanggung jawab atas hidupku dengan menebusku dari kuasa dosa dan membawaku di dalam tangannya. Kalau aku bisa merasa aman dengan kehadiran penjaga di dalam perumahanku yang sebenarnya hampir tidak bisa memberikan jaminan apa-apa, seharusnya aku bisa merasakan ketenangan hati dan yakin sepenuhnya akan jaminan yang diberikan oleh Yesus kepadaku. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Terima kasih Anda sudah mengikuti pembahasan kita mengenai kuasa Yesus yang sanggup menjaga agar kita tidak tersandung ketika kita berada di dalam pemeliharaan-Nya. Ia menjaga sehingga kita bisa sampai kepada Bapa dalam keadaan tidak bercacat karena karya penebusan yang dilakukannya. Kalau Anda saat ini merasa bahwa Anda ragu akan pemeliharaannya, atau kalau Anda mau mengenal lebih dalam tentang Yesus yang siap menolong Anda itu, kami siap untuk menjelaskan secara lebih lanjut untuk menolong Anda lebih mengenal Dia. Atau kalau Anda ingin kami doakan, Anda juga bisa memberitahukan kepada kami bahan doa Anda, dan kami juga akan dengan senang hati mendoakannya. Anda dapat menghubungi kami dengan menuliskan surat kepada program Aku dan Dia, Tromol Pos 261, Batu 65302, Jawa Timur. Atau bisa juga lewat SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.